Oke, baik. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahannya. Dan ini adalah perkuliahan terakhir untuk mata kuliah PPSK, kuliah pengukuran perancangan pengukuran sistem kerja ini. Dan hari ini materi yang terakhir juga. Jadi kita akan menyampaikan secara online, nanti bisa direkam dan harapannya bisa digunakan nanti untuk referensi yang lain begitu. Saya bersama Bu Greta Priska nanti apa namanya akan mencoba untuk menyampaikan materi ini. Mungkin banyak saya menyampaikan, kalau ada tambahan nanti dari Bu Priska boleh, termasuk nanti di akhir ada penugasan. Jadi kurang lebih materinya saya sampaikan dalam 20 sampai 25 menit ya, kurang lebih ya. Di jam 10 nanti materi sudah selesai. Ya, untuk presenti yang A2 saya kirim token ya di kolom chat Zoom ya. Bentar. Nanti yang A1 mungkin akan dihabiskan langsung atau presensi nanti juga coba saya tanyakan. Jadi kita sudah selesai ya kayaknya. Sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita diberikan kelancaran. Berdoa dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Hari ini materinya usabilitas, ya, jadi sudah 15. Tinggal nanti yang terakhir pengumpulan tugas ya untuk yang UAS. Kelas gak gue kasar kan soal anu kan Oke. Saya share token yang A2 ya. saya token gitu Oke. Silakan bisa presensi dulu. Yang A2 ya. A1 coba saya tanyakan. 9 FB6 satu kan. Ya, sambil teman-teman presensi saya ya mulai ya untuk materinya ya. Yang A1 nanti coba saya baru tanyakan ini. Oke, kita akan membahas usabilitas. Ini merupakan salah satu materi yang menarik juga, pentingnya. Dan ini salah satu apa namanya? Ya, salah satu topik yang saya cukup fokus di sini gitu ya, dari eh, tesis dulu dan disertasi juga beberapa irisannya ada terkait usabilitas. Karena memang kalau berbicara usabilitas ini nanti ada semacam irisan ya dengan dari teknik industri dengan informatika begitu. Oke. Ada beberapa hal yang nanti kami sampaikan terkait usabilitas. Yang pertama tentang pengertian apa itu usabilitas, kemudian mengapa usabilitas ini penting ya, dan kita pelajari ya di akhir perkuliahan ini. Kemudian yang ketiga bagaimana cara pengukurannya, gitu ya. Nah ini tugas yang kelima ini kalau tidak salah, ini nanti boleh juga nanti akan tugasnya dibuat untuk paper begitu. Ditampar. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang pertama, sebelum masuk ke materi lebih jauh ada banyak masalah gitu ya, Eh, atau dikatakan sebagai pure usability gitu ya. Jadi teman-teman juga mungkin pernah mengalami ya ketika menggunakan sebuah produk, menggunakan sebuah sistem, software, sistem informasi, begitu ketika menggunakan hanya berapa detik, kemudian langsung di-close lagi gitu ya. Oh, ini apa namanya kurang menarik ya, kok dirasa susah atau yang saya cari kok tidak nemu ya di website ini begitu ya. Kemudian ini kayaknya menarik sebenarnya suka gitu ya, tapi kok tidak useful gitu, tidak bermanfaat gitu ya, atau bahkan sampai
orang itu atau user gitu ya, pengguna itu ketika menggunakan sebuah sistem gitu ya, itu sampai frustasi gitu ya, sampai merasakan frustasi. Nah, endingnya nanti akhirnya itu mereka tidak mau lagi ya menggunakan ya, akhirnya meninggalkan di close gitu ya aplikasinya, kemudian tidak mau lagi menggunakan. Nah, ini yang banyak terjadi ketika sebuah sistem ya, sebuah software, produk itu dirancang tanpa memperhatikan aspek usability, sehingga dikatakan di sini pure usability begitu ya. Oke. Kemudian kalau secara pengertiannya, pengertian ada banyak sekali ya pakar ahli gitu ya yang mendefinisikan tentang usabilitas. Salah satunya Jacob Nielsen. Ini bisa dikatakan bapak usabilitas dunia begitu ya. Nah, makanya kalau dilihat di literatur itu nanti yang sering muncul salah satu namanya yang cukup terkenal adalah Nielsen gitu ya. Nama lengkapnya Jacob Nielsen. Oke, apa itu usabilitas? Usabilitas itu bukan tentang apakah sebuah produk itu bisa digunakan gitu ya, Kalau mau gitu itu. tetapi bagaimana sebuah produk itu atau seberapa mudah produk itu digunakan gitu ya. Jadi memang eh, bukan masalah bisa digunakan atau tidak, tapi seberapa mudah untuk sebuah produk itu digunakan. Ya. Kalau produk itu meskipun eh, apa namanya bisa digunakan, tapi tidak mudah digunakan, nanti juga akan ditinggalkan ya oleh customer seperti itu. Oke, kemudian salah satu sumber juga dari ISO ini ya, saya cukup terkenal International Standard of Organization ini 924111 ya. Nanti bisa dicek. Itu mendefinisikan ya, mengartikan usabilitas sebagai keefektifan, efisien dan kepuasan dari pengguna untuk eh, mencapai tujuan tertentu gitu ya. Oke, kemudian usabilitas ini tidak hanya berlaku untuk software ya, perangkat lunak saja, tetapi juga berlaku untuk perangkat keras. Jadi bisa untuk hardware, perangkat keras maupun untuk software atau perangkat lunak begitu. Nah, dari ISO sendiri 924111 kemudian mendetailkan gitu ya tentang pengertiannya tadi kan. Di pengertian tadi dia katakan keefektifan, efisien dan kepuasan gitu ya pengguna untuk mencapai tujuan di lingkungan tertentu. Oke, keefektifan itu apa? Ya, kalau di sini bisa dilihat seberapa baik sebuah produk membantu pengguna mencapai tujuan mereka gitu ya. Atau mengukur keberhasilan pengguna menyelesaikan tugas ya ketika menggunakan produk tersebut dari sisi efektif. Kemudian yang kedua dari efisiensi, ini seberapa cepatnya dengan sumber daya minimal pengguna dapat mencapai tujuan menggunakan produk tersebut gitu ya. Mencakup dari banyak usaha, waktu, tenaga, biaya untuk menyelesaikan tugas atau tas apa namanya ketika kita menggunakan software pasti akan ada tugas-tugasnya atau tas yang dikerjakan gitu ya. Nah, itu seberapa apa namanya cepat gitu ya bisa digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga dari versi ISO itu ada satisfaction atau kepuasan. Jadi seberapa puas gitu ya pengguna saat menggunakan produk. Nah, ini aspeknya aspek subjektif ya karena memang eh, kecenderungannya nanti setiap user, setiap customer akan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, yang dinilai apa saja? Mulai dari kenyamanan, kemudian keinginan pengguna, dari kenyamanan, keinginan untuk menggunakan ya produk itu lagi, dan keseluruhan pengalaman penggunaan. Jadi ketika menggunakan itu apakah nyaman atau tidak, kemudian apakah setelah menggunakan nanti mereka ingin menggunakan lagi atau tidak gitu ya. Dan keseluruhan pengalaman penggunaan sebuah produk. Oke, kemudian kalau Nielsen ya, Nielsen itu yang bapak usabilitas dunia tadi ya, teman-teman ya. Jadi Jacob Nielsen ya di tahun 93 sudah mencetuskan tentang usabilitas ya. Kalau di Nielsen ini ada 5, kalau di ISO tadi dibahasnya 3 ya, di Nielsen ini ada 5. Kalau kalau saya biasanya dimulainya nanti dari
learnability ya. Ya, jadi seberapa mudah ya, berapa mudah sebuah produk itu digunakan oleh pengguna. Ketika pertama kali menggunakan, kemudian menggunakan yang kedua kali dan seterusnya gitu ya. Apakah setelah digunakan yang kedua menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, itu learnability. Apakah sama saja atau malah eh, lebih susah gitu ya. Nah, itu dari aspek learnability. Yang kedua dari aspeknya namanya efisiensi tadi seperti yang di ISO. Jadi seberapa cepat ini user itu bisa menyelesaikan pekerjaan atau task gitu ya. Contoh task itu apa? Atau tugas itu ya login ya teman-teman kalau menggunakan sistem ya ada mulai dari mendaftar ya register akun, kemudian login, kemudian kalau di marketplace ya memilih produk, memasukkan ke keranjang, check out dan seterusnya itu task gitu ya. Contoh-contoh task. Kalau menggunakan software PowerPoint ya membuat desain, kemudian memasukkan gambar dan seterusnya. Nah, itu seberapa cepat gitu ya. Yang ketiga adalah memorability ya. Apa namanya? Jadi bagaimana pengguna itu ya setelah jeda gitu ya. Jadi setelah misal hari ini ya, hari ini menggunakan software atau menggunakan produk. Kemudian nanti dalam periode tertentu ya, katakanlah 5 hari, seminggu atau 10 hari lagi, ketika menggunakan produk tersebut, apakah masih memorable gitu ya? Apakah masih mengingat beberapa fungsi fitur yang ada di dalam produk itu gitu ya? Jika dia memiliki usability atau usabilitas yang baik, maka eh, pengguna akan mengingat beberapa fitur atau fungsi yang ada di dalam produk tersebut gitu ya. Tapi kalau mungkin usability-nya kurang baik ya, tata letak, kemudian penempatan, apa namanya prosesnya itu tidak tidak sesuai prinsip usability, maka nanti kita tidak akan bisa mengingat. Yang keempat adalah error. Jadi seberapa banyak ketika user itu menyelesaikan pekerjaan terjadi kesalahan pengguna atau terjadi error gitu ya. Dan seberapa mudah ketika error itu terjadi ya, ketika user melakukan kesalahan, seberapa mudah dia kemudian merecover atau bisa menemukan cara yang sesuai, yang benar gitu, memperbaiki kesalahannya. Oke. Kemudian yang terakhir satisfaction, ini kepuasan ya. Jadi seberapa mudah gitu ya, seberapa puas ya pengguna itu menggunakan sebuah produk. Nah, ini nanti akan ada beberapa tools untuk pengukurannya yang satisfaction gitu ya. Nah, kalau dari Jacob Nielsen atau Nielsen itu tadi sama ya seperti yang di bagian tadi ya. Runnability seberapa mudah menyelesaikan tugas saat pertama kali menggunakan, kemudian efisiensi seberapa cepat, memorability ketika dijeda gitu ya, ada periodiknya itu, apakah mereka bisa mengingat gitu ya eh, tentang produk itu, error seberapa banyak kesalahan, dan satisfaction ini seberapa menyenangkan atau seberapa puas gitu ya user atau pengguna itu bisa atau menggunakan produk tersebut. Nah, ini perbandingannya itu. Kalau di ISO tadi ada 3 aspek, kalau yang Nielsen ini 5 aspek. Kalau saya biasanya dulu belajar itu ini disingkat jadi lemes gitu biar mudah menghafalkan teman-teman. Jadi lemes itu L-nya learnability, efisiensi, memorability, error, dan satisfaction. Jadi lemes gitu ya kalau pas saya dulu belajar. Nah, kalau di Ben Shneiderman, nama lengkapnya Ben Shneiderman ini. Hampir sama. Jadi mulai dari speed performance, time to learn ini sama dengan Nielsen. Cuman mungkin dengan istilah yang agak berbeda. Kemudian memorability dan error juga hampir sama. Ya, intinya itu sama, cuman perbedaan istilah saja. Termasuk satisfaction juga ada. Ya. Rata-rata ketika teman-teman menggunakan produk, ya, fakta mengatakan kalau sebuah produk itu kurang bagus ya usability-nya. Saya agak lupa berapa detik, tapi 3 atau 5 detik itu pasti kita akan meninggalkan halaman itu gitu ya.
Kalau dirasa, oh ini kok tidak apa namanya, tidak enak, tidak mudah digunakan dan seterusnya, dalam beberapa detik akan di-close, akan ditinggalkan oleh pengguna. Nah, ini yang konsep-konsep atribut usabilitas ini ya. Jadi ini nanti pengaruhnya dengan sistem acceptability ya. Jadi seberapa sebuah sistem itu diterima oleh konsumen. Nah, itu kan bisa dilihat dari beberapa sisi ya, dari sosialnya, dari sisi praktikalnya, dari sisi utility atau kebergunaan ya, atau fungsinya itu ya mungkin ya lebih tepatnya. Nah, ada satu aspek lagi yang apa namanya yang penting ya, yang merah ini yang kita pelajari sekarang, yang 5 aspek ini yang lemes tadi itu ya. Jadi bagaimana mudah digunakan, efisien untuk digunakan, mudah diingat, sedikit error dan menyenangkan gitu ya. Oke. Nah, ini jadi dimulainya dari mana? Dimulainya dari pengguna itu ketika mulai akan menggunakan sebuah produk dengan indera mereka ya. Jadi eh, biasanya kita ketika menggunakan produk kan dari bisa mulai dari mendengar ya, kemudian melihat sesuatu, kemudian atau meraba, mempencet dan seterusnya. Nah, dari accessibility ini pertama kali dimulai user menggunakan sebuah produk. Kemudian nanti di tahap usability ini akan mereka akan mulai menggunakan gitu ya, menggunakan sebuah software system dan seterusnya. Pada akhirnya nanti apakah mereka bisa menerima tentang dengan produk itu apakah atau mereka dirasa ini pure usability nih, artinya ini tidak mau lagi mereka menggunakan gitu ya. Nah, kemudian poin yang kedua, seberapa penting ya, seberapa penting usabilitas tadi sudah kita bahas sebenarnya. Tapi di versi beberapa ahli juga ini ada 2004 Alan Dix ini menyampaikan jika sebuah sistem itu atau produk gitu ya didesain atau dikembangkan tanpa memperhatikan sebuah prinsip usabilitas, maka nanti ya akibatnya gitu ya pengguna bisa frustasi yang pertama, jadi bisa stres gitu ya. Dan efeknya kalau sebuah perusahaan itu mengembangkan sistem sudah modal banyak dan usernya stres tidak mau menggunakannya, efeknya ya rugi gitu ya. Kemudian waste time, jadi menghabiskan waktu gitu ya. Jadi harus banyak belajar untuk menggunakan software itu dan ternyata manfaatnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, gitu ya. Kemudian juga bisa error gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi ketika usability tidak diperhatikan ketika mendesain sebuah produk maupun sistem. Ya. Ya, ada beberapa manfaat ya masih dari Alandix ini bahwa usability itu bisa meningkatkan produktivitas dari pengguna. Karena apa? Karena seperti prinsipnya tadi kan ketika learnability efisiensinya bagus kan user lebih cepat menggunakan gitu ya. Kemudian reduce cost. Jadi support efisiensinya juga apa namanya ketika sebuah sistem itu minimal error maka biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak. Kemudian increase sales atau revenue. Contohnya untuk webshop atau online online marketplace gitu ya, atau online shop gitu ya. Ketika didesain sebuah marketplace itu dengan usability yang baik ya, ini yang saya kerjakan dulu ya di S2 ya, saya membuat marketplace khusus batik gitu ya. Itu maka akan meningkatkan sales atau revenue karena pengguna senang ya ketika melihat produk-produk di situ ya. Kemudian akhirnya mereka memasukkan produk ke keranjang, kemudian melakukan transaksi ya, dan akhirnya bisa meningkatkan sales gitu, dan revenue-nya. Oke, kemudian juga bisa menjaga atau mempertahankan dari customer loyalty karena kalau kita amati Google gitu ya, salah satu yang mungkin punya usability baik kan Google ya. Google itu selalu minimalis gitu ya, tapi powerful dan kita sebagai pengguna itu selalu disajikan dengan konsep konsep usability Google yang menarik ya. Siap hampir dalam periode tertentu berubah, tetapi dia sangat mudah ketika digunakan gitu ya. Dan win a new customer. Jadi ketika nanti kita mendevelop sebuah produk dan ternyata ada produk yang lain ya kompetitor atau yang sudah existing sebelumnya,
maka kita bisa memenangkan hati customer gitu ya, akan bisa menjadi pilihan bagi customer. Oke, pengujian bisa dilakukan di mana saja untuk usabilitas ini. Yang pertama di lingkungan kerja. Artinya kalau apa namanya teman-teman nanti akan menguji ya, misal di kelas gitu ya, atau di kelas pembelajaran, atau di tempat kerja, atau dimanapun nanti ya di lingkungan kerja nyata, itu bisa dilakukan gitu ya. Atau yang kedua, jika memang ini tidak mungkin dilakukan gitu ya, karena dengan berbagai pertimbangan gitu ya, otomatis kalau di tempat kerja nyata kan itu akan banyak hal yang perlu dipersiapkan ya, dan cost-nya pasti akan lebih tinggi seperti itu. Nah, yang kedua pilihannya bisa nanti menggunakan di lab gitu ya, laboratorium usabilitas. Dan lab pun ini sekarang tidak harus ya, tidak harus lab yang sifatnya itu offline atau di tempat gitu ya, di laboratorium gitu ya, secara fisik gitu ya. Tetapi sekarang sudah berkembang ya, sudah banyak konsep sistem usability yang dilakukan secara online. Jadi online usability lab. Nah, ini apalagi kemarin ketika pandemi ya, teman-teman ya, ini saya kemarin pas ya salah satu beberapa riset saya S3 itu kan pas pandemi ya. Sehingga saya menggunakan akhirnya online usability lab ini yang saya gunakan itu ya. Karena kenapa? Saya bisa menjangkau apa namanya? Menjangkau responden atau test person itu lebih banyak gitu ya, tanpa harus bertemu secara langsung gitu ya. Jadi kita cukup remote ya menggunakan Zoom, Google Meet, dan menggunakan software usability-nya gitu ya untuk pengukuran. Nah, kemudian nanti mungkin dibantu dengan observer dan ada interviewer, misal ada yang nanti ada thinking load dan sebagainya yang perlu mendalami tentang pengukuran itu bisa nilai secara online gitu ya. Jadi dibantu dengan ini ya, ada kamera ya dan koneksi internet itu ya. Kemudian kalau di ya ini posisinya customer nanti bisa di manapun gitu ya. Atau di laboratorium fisik ketika nanti lab kita jadi ya di teknik industri itu bisa juga karena alatnya bisa jadi lebih lengkap dan ketika bertemu dengan masing-masing punya kelebihan kekurangan gitu. Ketemu dengan responden langsung maka eh, bisa banyak hal yang akan dinilai gitu ya. Kalau di online ada beberapa keterbatasan nanti bisa dieksplor lagi ada beberapa keterbatasan. Contohnya, contoh kemarin ketika saya mencoba untuk usability online eye tracking gitu ya. Jadi melacak pergerakan mata gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika online itu kan menggunakan webcam ya, kamera yang ada di laptop atau di PC mereka. Nah, ketika ada perubahan geser sedikit atau ruangan tidak mendukung ya cahaya dan atau ada gangguan yang lain, ketika online itu maka akan biasnya atau gangguannya cenderung nanti lebih banyak. Tapi kalau kita mengkondisikan di dalam sebuah lab itu mungkin hasilnya akan lebih lebih baik begitu ya. Jadi masing-masing ada kelebihan kekurangan. Nanti bisa dieksplor lagi nanti di berikutnya. Kemudian kapan gitu ya? Kapan usability dilakukan? Bisa di awal desain, ya, bisa di awal desain. eh, Namanya kalau saya lupa, kalau di dalam proses desain atau setelah mendesain itu namanya sumatif ya. Namanya sumatif apa ya? Eh, Bentar. Ada ya. Jadi pertama ketika awal membuat desain dan ketika proses mendesainnya. Jadi kalau di awal membuat desain tujuannya untuk apa? Memprediksi kegunaan produk, kemudian memeriksa kepemahaman tim desain, menguji ide. Kalau pas proses desain, usability ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi kesulitan pengguna atau untuk menyempurnakan produknya. Kemudian juga untuk meningkatkan atau memperbaiki produk gitu ya. Oke. Cara evaluasinya bagaimana ya? Usability nanti di banyak paper digunakannya kan memang untuk evaluasi ya, makanya usability evaluation dan seterusnya itu ya, bla 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 gitu ya nanti yang papernya itu ya. Ya, metodenya ini mulai dari testing ya, di laboratory testing, tinggal load dan seterusnya, inspection, heuristic evaluation, cognitive walkthrough. Ini yang heuristic ini berarti menggunakan ahli ya, menggunakan pakar gitu ya. Atau nanti inquiry di focus group atau kuesioner gitu. Jadi ada beberapa metode nanti yang bisa dipakai dan masing-masing ya
Masing-masing metode ini memiliki karakteristik dan perbedaan ya untuk penggunaannya gitu ya. Misal ya, heuristic evaluation ini dia cocoknya digunakan untuk stage apa? Stage-nya early design. Jadi pas sebuah produk itu dirancang awal gitu ya. Dia cocok heuristik. Jadi menggunakan ahli. Kalau menggunakan ahli kan tidak perlu banyak, minimal 3 maksimal 5 sudah cukup gitu ya. Nah, kemudian eh, apa namanya? Nah, number user needed-nya tidak ada ketentuan tapi secara eh, banyak teori mengatakan ini minimal 3 sampai 5 seperti tinggal nih. Punya keuntungan dan kerugiannya juga ada masing-masing. Termasuk performance measurement ini untuk mengukur yang 5 aspek tadi ya, teman-teman ya. Kalau performance measurement berarti butuh minimal 10 gitu ya. Thinking a lot minimal 5 karena nanti nah formatif teman-teman baru ingat saya. Jadi tadi yang ah, kalau yang awal desain ini namanya formatif, kalau setelah proses desain atau pas ketika desain namanya sumatif ya. Nanti ada formatif, ada sumatif. Nah, yang thinking aloud ini cocoknya untuk formatif. Jadi ketika awal mau merancang atau eh, baru mau membuat desain gitu ya. Jadi di tahap awal gitu ya. Lebih murah dan seterusnya nanti ya ada. Kemudian kalau kekurangannya contohnya thinking aloud ini hard for expert to verbalize. Jadi kadang mereka itu sulit untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu ya. Karena memang kalau thinking aloud kan harus mereka apa namanya diukur sampai dalam dan sampai mereka nanti harus menyampaikan apa yang dirasakan itu ya, kesulitannya apa, bagaimana ketika menggunakan sebuah sistem. Nah, jadi kadang kekurangannya adalah kesulitan mereka untuk menyampaikan secara lisan gitu ya. Untuk verbalize-nya agak susah. Ada yang lain-lain, ada observasi, kuesioner, interview, focus group, user feedback dan seterusnya. Nanti bisa digali lagi untuk masing-masing metode. Laboratory testing ini pengguna diminta untuk melakukan tugas ya, nanti ada tas analisis berarti ini ya. Kemudian pengujian berbasis skenario. Jadi sudah ditentukan skenarionya ada berapa tas gitu ya. Misal login, nanti terus kemudian memasukkan produk, kemudian check out, membayar, nah atau seterusnya. Ini ada skenarionya. Thinking a lot. Nah ini yang tadi ya pengguna di akhir setelah menggunakan produk itu diminta untuk berpikir keras ya seperti nama metodenya ya thinking a lot ya. Jadi memang ya harus bisa mengekspresikan, mengungkapkan dalam apa namanya lisan ya eh, apa yang dirasakan yang kemudian harus disampaikan gitu ya tentang sistem itu. Nah, kemudian ketika memproses dengan metode ini biasanya direkam dalam video karena nanti ada untuk bahan dokumentasi dan untuk analisis ya, untuk transkrip dan seterusnya. Oke, ini contoh yang tinggi ngelot. Jadi prosesnya ada kamera untuk merekam partisipan, ada test manager, kemudian ada macam-macam, ada yang membantu gitu ya. Kemudian semacam wawancara gitu ya, jadi semacam wawancara atau interview gitu ya. Jadi ditanya detail. Ya FGD sudah umum ya teman-teman ya sama. Kemudian usability testing ini yang paling common, yang paling umum digunakan ya. Ini ketentuannya adalah melibatkan real user. Jadi memang eh, kriterianya responden atau apa yang dites nanti mereka yang memang sering atau memang pengguna asli dari sebuah sistem. Misal kita mau membuat sistem marketplace ya nanti user respondennya adalah mereka yang memang sering melakukan belanja transaksi seperti itu ya untuk usability testing. Kemudian harus dibuat prototipe atau live produknya kalau usability testing seperti yang saya kerjakan itu ya, usability testing. Tidak bisa hanya sebatas desain saja gitu ya. Kemudian ada observe-nya, jadi tidak tidak ada dipandunya, tidak dipandu seperti itu ya. Beda dengan metode yang lain. Jadi memang kita hanya bisanya mengamati. Oke. Ini tahap-tahapannya, usability testing, tahapan 8 step ya, versi Rubin Krishnel ini juga salah satu yang pakar yang digunakan, sering digunakan. Mulai dari plan the test sampai nanti report, mengapa namanya, eh, melaporkan hasil dan rekomendasinya gitu ya. Oke.
Kemudian planning kita lihat satu-satu ya, tapi nanti agak saya cepatkan ya. Ini teman-teman saya di share materinya biar bisa baca lagi ya. Planning usability testing. Jadi mulai dari memikirkan kenapa kita perlu melakukan usability testing, pertimbangannya apa, kemudian memastikan yang sistem atau produk yang akan diuji sudah siap, membuat daftar tugas yang nanti akan diselesaikan atau dilakukan oleh pengguna, kemudian subjek potensialnya yang akan melakukan pengujian, rencana pengumpulannya, jadwal, kemudian sampai nanti selesai ya, dan kita harus objektif gitu ya. Oke. Prinsipnya harus menggunakan real user yang pertama, kemudian mendesain real task. Jadi kalau ada teman-teman nanti merancang atau akan melakukan tugas untuk menguji usabilitas sebuah software, maka respondennya ya dicari yang real user dan tasknya ya sesuai. Jadi task memang di dalam software itu, misal Corel, Corel itu ya untuk membuat kotak, membuat lingkaran, kemudian menyimpan, menghapus, gitu ya, mengimpor dan sebagainya. Jadi memang task asli yang ada di dalam produk itu gitu ya, tidak dibuat-buat gitu ya. Kemudian direkam dan dilaporkan. Oke, kemudian ketika menentukan pengguna nanti juga harus didetailkan ya dari usia, kemudian jenis kelamin, pengalaman pengguna gitu ya. Apakah dia levelnya pemula atau kita membahasakannya itu novice gitu ya, pengguna ya, beginner ya atau amatir gitu. Kalau di usabilitas kita sering menggunakannya novice gitu ya. Atau dia sudah pengguna ahli, sudah expert pengalaman 3 tahun, 5 tahun di bidang itu gitu ya. Nah, dia sudah ahli, sudah sering menggunakan produk yang sama gitu ya. Kemudian user personanya jumlah pengguna. Ini nanti akan menentukan ya data dan analisisnya apa namanya sampai kesimpulannya juga nanti akan dipengaruhi dari hasil akhirnya gitu ya. Hasil akhir pengukuran pengujiannya akan dipengaruhi dari beberapa hal ini. Ketika melakukan pengujian ke laki-laki dan perempuan, maka akan berbeda hasilnya gitu ya. Dari pengalaman saya. Kemudian melakukan pengukuran ke yang yang jarang menggunakan komputer gitu ya. Mungkin menggunakan komputer seminggu sekali dengan yang dia setiap hari menggunakan komputer gitu ya. Itu nanti akan berbeda. Sehingga memang kita harus jelas gitu ya. Ya diuji ini memang sudah ahli atau masih pemula gitu ya. Itu yang harus di-clearkan. Nah, ini kemudian kenali penggunanya gitu ya. Oke. Ini contoh-contoh user personanya ya, nanti bisa dicek ya di contohnya. Kemudian suggestive design ya, misal nanti teman-teman akan melakukan pengujian ke aplikasi-aplikasi sosial media yang terkenal ya. Kemudian seberapa banyak subjeknya. Nah, ini yang Nielsen mengatakan 3 sampai 5 tadi cukup, kenapa? Karena dari 3 user sampai 5 user itu di sini itu sudah menemukan 75% masalah gitu ya. Jadi ngapain kita banyak-banyak responden tetapi di 5 user kan sekitar di sini ya. Ini sudah ketemu 80% atau nggak salah. Sudah ketemu 80% masalah, sudah cukup ya. Jadi kalau mau banyak-banyak nanti sia-sia rugi gitu ya. Oke, ini cara settingnya ya. Settingnya jadi dengan ini penggunanya, respondennya, tes partisipan. Kemudian ini yang diuji misal aplikasi mobile application ya, aplikasi mobile atau games atau software apa gitu ya. Kemudian ada fasilitatornya di sebelahnya, ini berarti di laboratorium ya. Kemudian dibantu dengan mobile testing slide, ini berarti untuk kamera ya mungkin ya, atau untuk suara atau mendeteksi pergerakan mata untuk mendeteksi apa gitu ya nanti ya. Kemudian ada webcam untuk merekam aktivitas. Nah, ini nanti masing-masing akan punya eh, atau suara, ini mungkin mic ini ya, mic untuk merekam suara ya. Ya, itu masing-masing punya fungsi tadi yang sudah kita bahas tadi. Oke, pengukurannya yang diukur performance sama subjektif ini yang umum ya, yang lemes tadi ya. Performance itu mengukur yang 4 LAME, yang subjektif measure itu mengukur yang S, satisfaction. Ini yang LAME, ini yang satisfaction-nya. Oke. Cara pengukurannya, kalau yang efektif ini persentase tas komplit yang selesai itu berapa? Misal ada 5, selesai 4, artinya dia 80% gitu ya.
kemudian sukses rasionya, ya, kemudian misal 5 dari 5 gitu ya, atau dan seterusnya. Number of feature use atau fitur yang digunakan. Kalau efisiensi nanti dari waktu penyelesaian tasnya, dari waktu proses belajarnya, termasuk waktu untuk ketika dia melakukan error gitu ya. Ya, kalau satisfaction nanti dari rating scale. Kalau di SUS nanti salah satu softwarenya ada SUS. Itu ada skala ya, ada 5 skala gitu. Oke. Oke. Kemudian ini ada sama tadi ya, pengurangan usabilitas ya. Jadi kalau yang subjektif ini nanti ada banyak kuesioner ya. Ini contoh kuesioner gitu ya yang digunakan, misal dari ease of learning-nya, instalasinya, kemudian panduan, misal ada panduannya itu apakah mudah digunakan, mudah dicari gitu ya. Kemudian apakah mereka mau membeli produknya atau mau menggunakan lagi. Kemudian dia apakah merasa gampang, merasa kesulitan atau merasa tersesat ya ketika menggunakan sebuah software. Nah, itu seperti ini contoh kuesionernya. Tapi nanti juga sudah ada kuesioner yang sudah cukup populer itu ya, namanya SOS. eh, Apa namanya? Kepanjangannya satisfaction. Bentar, saya agak lupa. SOS itu ya nanti teman-teman ya. Saya katakan dulu sudah aja. S subjective user satisfaction namanya. Ya, SUS ini salah satu yang populer untuk mengukur dari aspek yang satisfaction-nya. Oke. Oke, yang terakhir ini terkait tugas. Tugasnya nanti apa namanya yang perlu dikerjakan ya. Jadi memang kalau kita melakukan sebuah usability itu apa namanya? Ya, maaf ya ada gangguan ya. Ya, jadi memang kita ya harus menikmati menjadi pengamat ya. Jadi kalau di beberapa metode kita tidak boleh tadi ya terlibat atau mengintervensi sebuah proses ya. Kemudian misal ketika user pun sempat mengatakan atau terlihat kesulitan gitu ya. Nah, itu semuanya tercatat gitu ya. Ya, berarti dia ketika mengucapkan kata-kata ini ada kesulitan atau ada keanehan atau ada sesuatu yang dia tidak harapkan gitu ya. Semuanya tercatat ya dan apa namanya? Kita sebagai apa namanya? Responden itu membantu bagaimana supaya kita sebagai peneliti ya, observer itu membantu bagaimana responden itu nyaman ya, nyaman untuk menggunakan eh, ketika proses pengujian gitu ya. Oke, saya kira itu materinya ternyata lebih ya teman-teman ya, lebih 15 menit ya. Sudah saya coba percepat ini ya. Oke, saya kira itu materinya. Kalau ada yang ditanyakan, ini banyak yang belum join sebenarnya, tapi nggak apa-apa nanti biar bisa melihat secara rekaman. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nanti tugasnya, ada yang ditanyakan dulu mungkin. Bu Priska sudah join belum ya? Masih join nggak ya? Oh, belum, nggak. Berarti nggak bisa join ternyata. Oke. Oh, ternyata nanti dinilai sendiri. Ada? Halo, halo? Masih ada yang join ini? Saya stop dulu aja ya. Ada Pak. Pause dulu.